tata tertib ini. Pasal 6, setiap peserta memiliki A. Hak bicara, B. Hak suara. Poin 2, setiap peninjau memiliki hak bicara. Bab 3, rapat-rapat. Jenis rapat adalah A. Rapat pleno. Pasal 8, poin 1, rapat pleno untuk pertama kali dipimpin oleh ketua dan sekretaris untuk menetapkan tata tertib. Poin 2, rapat pleno selanjutnya dipimpin oleh panitia pengarah. Pasal 9, poin 1, sebelum menghadiri rapat, setiap peserta dan peninjau mendaftarkan diri pada panitia. Poin 2, tepat pada waktu yang ditentukan, pimpinan rapat membuka rapat. Poin 3, setelah rapat ditunda, sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, quorum sebelum tercapai, pimpinan rapat dapat melangsungkan rapat. Pasal 10, apabila pimpinan rapat menganggap maka ia dapat menunda dengan persetujuan peserta. 2, lamanya penundaan rapat tidak boleh melebihi waktu 12 jam. Bab 4, quorum dan tata cara pengambilan keputusan. Pasal 11, setiap rapat memerlukan quorum. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 tidak tercapai, maka dapat ditunda paling banyak 2 kali dengan selang waktu 30 menit. Setelah 2 kali penundaan sebagaimana dimaksud ayat 1, quorum tidak tercapai, maka rapat bisa dilanjutkan. Pasal 13, pengambilan putusan diusahakan sedapat mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara adalah sah apabila hasil musyawarah harus bermutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bab 5, ketentuan penutup. Pasal 14, segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diputuskan oleh Rakercab. Pasal 15, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Itu pembacaan dari tata tertib Rakercab, dan ini bisa disepakati secara bersama-sama. Jumlah semua peserta yang hadir dalam Rakercab kali ini yaitu 276 peserta. Saya rasa ini sudah quorum dan sudah memenuhi Recording in progress. memenuhi minimal quorum dari anggota PCIAI Kabupaten Bandung. Mungkin sudah bisa disahkan. Sahkan aja. Masukkan ya teman-teman. Silakan kepada rekan-rekan anggota yang mau memberikan masukan. Bisa di raise hand, diangkat tangannya, dan untuk nanti di unmute oleh panitia atau bisa di chat. Di chat. Ditunggu saja. Di chat ada. Peserta 288.
Silakan. Dari peserta yang hadir pada kesempatan Rakercab kali ini, yang hadir di Zoom meeting, apabila ada masukan bisa disampaikan di kolom chat. Itu ada raise hand 2. Silakan bisa di unmute. Dan dari apoteker Nopi Hijayanti, mangga silakan. Apoteker Nopi. Apoteker Nopi, silakan berbicara. Kita sudah Punten Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Di bawahnya ada Puskesmas Nagrak, Apoteker Kurnia. Apoteker Kurnia, Puskesmas Nagrak. Silakan, ada yang mau disampaikan? Pencet kayaknya. Pencet juga. Bisa diaktifkan speaker kalau yang bicara. Kalau mau berbicara bisa langsung diaktifkan speakernya. Jadi untuk semua peserta bisa langsung mengaktifkan speakernya apabila mau berbicara. Silakan. Kalau tidak ada kita sepakat ya. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan, masukan ataupun sanggahan, maka dengan ini saya sebagai pimpinan Rakercab mengesahkan tata tertib Rakercab. Dengan ini saya nyatakan sah. Selanjutnya, acara berikutnya yaitu pemaparan dari Ketua PC IAI Kabupaten Bandung yang akan disampaikan oleh Apoteker Restu Faitur Rahman. Sarjana Farmasi, kami persilahkan. Ya, izin buka masker. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan rapat kerja cabang IAI Kabupaten Bandung. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal inti dari Rakercab ini. Berbicara Ikatan Apoteker Indonesia adalah merupakan organisasi profesi para apoteker di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan apoteker yang profesional sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap orang. Oleh sebab itu, segala daya dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber-sumber yang dimiliki, termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan dan pembinaan anggota, serta penguatan pengurus di semua level melalui sejumlah program. Alhamdulillah pengurus cabang IAI Kabupaten Bandung di tahun 2020 ini bisa dikatakan tahun yang luar biasa lah menurut kami, dikarenakan tahun 2020 ini yang pertama masa pandemi, di mana hal ini kami harus dituntut sebagai pengurus cabang untuk menjalankan roda organisasi. Dan alhamdulillah kami mempunyai tim pengurus yang sangat solid dan sangat luar biasa. Meskipun di era pandemi pelayanan kesekretariatan bisa berjalan dengan maksimal dan juga kegiatan-kegiatan pembelajaran
yang memang itu dilaksanakan oleh teman-teman tim pengurus bisa direalisasikan dan juga bisa dirasakan oleh teman-teman sejawat semuanya. Prinsip kami adalah untuk anggota semuanya, itu yang kita harapkan. Dan teruji mungkin alhamdulillah beberapa webinar-webinar sebelumnya kita menyelenggarakan secara free ya untuk teman-teman sejawat, dan salah satu cabang yang memang konsisten dalam menjalankan program-program kerja yaitu Kabupaten Bandung. Semua ini adalah dukungan stakeholder yang sangat luar biasa, dari mulai jajaran teman-teman anggota sejawat se-Kabupaten Bandung, wabil khusus mungkin untuk teman-teman tim pengurus cabang IAI Kabupaten Bandung. Selain itu pun juga PCIAI Kabupaten Bandung di tahun 2020 bisa dikatakan tahun yang luar biasa, karena di Kabupaten Bandung sendiri tahun 2020 masuk kepada tahun ya bisa dikatakan politik ya, pilkada gitu kan. Dan kami tetap konsisten menjalankan roda organisasi sesuai dengan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan juga untuk kebersamaan kita semua, dan kita pada ketika pilkada tersebut menyatakan sikap dengan netral meskipun tekanan yang sangat luar biasa. Namun tujuan kita adalah berorganisasi, amanat organisasi sesuai dengan anggaran rumah tangga, bahwa kita tidak melakukan politik praktis untuk mendukung salah satu calon. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun kita terus bersinergi, berkolaborasi, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini suatu prestasi bagi kita semua, bahwasanya pimpinan kepala daerah Kabupaten Bandung bisa hadir untuk menyapa kita semua. Ini adalah semua atas kerja luar biasa dan juga teman-teman solid untuk menjalankan roda organisasi ini. Yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan amanat rapat kerja cabang di tahun 2018 pada periode 2018 hingga 2022, program PCIAI Kabupaten Bandung yang sudah kita sepakati bersama dari total kurang lebih ada 16 ya, ada 16 program kerja. Mohon izin mungkin untuk tim bisa ditampilkan ya slide PDF-nya supaya teman-teman tahu semua bahwa Rakercap ini adalah merupakan salah satu media untuk bersilaturahmi dan juga media untuk transparansi mungkin ya dalam hal aktivitas apa sih yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun ke belakang. Dan perlu kami sampaikan, mungkin langsung saja Kang ke program kerja saja Kang. Yang slide ke yang kuning ya, bagian kuning-kuning. Nah, ini adalah program kerja ya, program kerja kami PCIAI Kabupaten Bandung dari awal Rakercap pertama di tahun 2019 kalau tidak salah. Kita di sini menyepakati 16 program ya, 16 program yang sudah kita sepakati bersama-sama. Dan dalam 16 program ini 3 tahun kita berproses berkhidmat IAI sudah 80% ya, sudah 80% program kerja terrealisasi. Dan 19% ini akan menjadi sasaran target kami untuk merealisasikan di tahun 2021. Nanti insya Allah mungkin tim koordinator bidang akan menyampaikan secara rinci program apa saja yang akan direalisasikan dan apa saja yang sudah dilakukan, termasuk nanti di tahun 2021 apa saja yang akan dijalankan untuk program kerja di masing-masing korbit. Program kerja yang belum kita realisasikan yaitu yang pertama adalah pembuatan database. Nanti mudah-mudahan bidang 1 akan menyampaikannya seperti apa. Lalu untuk program yang kedua yang belum terrealisasi adalah pembinaan dan pengawasan praktek apoteker bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah pembentukan dan pembekalan untuk tim apoteker tanggap bencana Kabupaten Bandung. Berbicara poin 13, kami pun dari PCIAI Kabupaten Bandung sangat berduka ya, di Solokan Jeruk ada tanggul yang bocor dan juga itu menjadi bencana kita semua. Dan mudah-mudahan bencana di Solokan Jeruk ini tidak ada korban ya teman-teman sejawat kita. Tetapi alhamdulillah sudah kita mapping, tidak ada satupun sejawat kita yang menjadi korban dalam bencana tersebut. Ini mudah-mudahan salah satu tugas kita di bidang 3, khususnya pembentukan dan pembekalan tim apoteker tanggap bencana, supaya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, tim tersebut bisa berjalan dengan maksimal.
Dan mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya untuk program yang belum terrealisasi di tahun 2021 ini, khususnya 19% ini akan menjadi sasaran kami di tahun 2021. Semoga di akhir periode kami, pengurus PCIAI Kabupaten Bandung, sudah terrealisasi 100% ya mudah-mudahan. Tetapi itu pun juga harus dorongan, dukungan dari teman-teman sejawat semuanya. Itu saja yang bisa disampaikan. Selebihnya mengenai keuangan akan disampaikan oleh Bendahara PCIAI Kabupaten Bandung kepada sejawat apoteker Bu Gina. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Mohon izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat semuanya. Dalam rangka ini saya akan melaporkan tentang laporan keuangan PCIAI Kabupaten Bandung tahun 2020-2021. Punten Kang. Nah, inilah garis besarnya laporan keuangan PCIAI Kabupaten Bandung. Di tahun 2020 ini saldo awal kita itu ada di 91.750.000. Perlu diketahui oleh teman-teman sejawat semua, ini di saldo awal ini setelah kami laporkan, ada di sini ada pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan ini dari hak cabang. Hak cabang ini kami dapat dari PDIAI Jabar, dari pemasukannya dari ini ya Kang, dari KTA ya, dari KTA kita registrasi dan sebagainya, kita dapat di 66.695 sesuai yang tertera. Terus pendapatan dari rekomendasi 103 juta dan biaya treatment 1.250 dan bunga bank kita dapat 710.695,99. Nah, untuk pengeluaran di sini pertama ada sewa sekretariat yang diketahui teman-teman sejawat semua, kita sewanya kan di daerah Soreang ya. Itu sekarang tahun kemarin itu 22 juta. Untuk tahun sekarang ini sudah 25 ya Kang ya. Nah, perlu diketahui juga mungkin ini biar terselip juga ya untuk anggota Kabupaten Bandung. Saya juga mohon izin di sini karena ini sewa sekretariat semakin tahun akan semakin naik mungkin ya. Ada masukan juga ya Pak Restu, kalau misalnya ada teman-teman di sini ada yang punya tempat di daerah Kabupaten Bandung atau ada yang mau dijual murah atau gimana lagi ya Kang ya, monggo nanti bisa diinfokan ke kami gitu ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Yang kedua ini belanja bahan habis pakai. WiFi, ada WiFi, listrik, alat kelengkapan sekretariat, ATK, biaya Zoom meeting, buku panduan regulasi kefarmasian. Yang ketiga belanja aset ya, printer, kita beli lagi printer, lampu, termogan untuk mendukung prokes ya, kelengkapan prokes pelayanan sekretariat, perpanjangan web IAI. Yang keempat, transport pengurus pelayanan sekretariat. Mungkin untuk saat ini seminggu 4 hari ya Kang ya, yang pertemuan undangan, rapat pengurus, makan minum. Yang kelima, kegiatan pengabdian meliputi kegiatan Baksos Kecamatan Ibun, kegiatan Baksos Kecamatan Kertasari, dan donasi untuk COVID-19. Mungkin nominalnya bisa tertera ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan keenam, kegiatan pembelajaran, kegiatan seminar dan Rakercap 2020, kegiatan FGD pertama, kegiatan webinar pertama, kegiatan webinar kedua, yang pembekalan prarekom tahun 2020, pelatihan tim advokasi.
Nah, di sini ada dana sosial juga, partisipasi Hari Kesehatan Nasional tahun 2020, serta cashback, ada anggota yang pernah salah transfer, kita kembalikan lagi. Di situ kita tertera. Nah, untuk pemasukan di tahun ini 2020 ke 2021 ada di nominal 262.20.000. Pengeluarannya di 168.291.000. Jadi saldo akhir sekarang kita ada di 93.729.000. Mungkin itu laporan keuangan PCII Kabupaten Bandung secara globalnya. Mungkin kalau dirincikan terlalu rinci, mungkin waktunya juga nggak cukup ya. Ini mungkin saya rinci dengan globalnya saja. Mungkin laporan dari saya saat ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Gina selaku Bendahara PCII Kabupaten Bandung. Sebelum masuk kepada agenda yang selanjutnya, yaitu pemaparan masing-masing korbid ya untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja. Barangkali mungkin dari teman-teman setiap ada yang mau ditanyakan atau hal-hal yang lain, silakan bisa kita buka sesi tanya jawab ya untuk pembahasan secara umum dari mulai keuangan dan juga program-program yang sudah kita realisasikan di tahun 2020. Maka silakan tinggal aktifkan speaker atau melalui chat. Suaranya hilang. Suaranya menghilang. Tes. Sudah ada sekarang suaranya? Oh, belum. Ini cuma enggak. Oh iya, sudah ada suaranya? Cek. Nah, ada. Oke. Silakan kepada anggota yang mau mengajukan pertanyaan atau masukan. Tadi dikatakan bahwa kita akan mengusahakan untuk membeli atau jadi supaya kita memiliki aset gitu ya. Kita mengusahakan untuk membeli tempat Untuk sekretari. Dari Kang. Ya kalian kan eta tersibuk kan? Ya tapi dah engel-engel tadi. Bu Inayah, punten Bu. Tidak adanya kuahnya. Ya, Bu. Dari Kang Hedi, semoga dari member ada yang rukonya bisa ngasih sewa murah. Ini masukan yang sangat bagus ya. Dari teman-teman yang lain? Ada di daerah Taman Kopo. Ada di Pasar daerah Segar. Taman Kopo. Taman Kopo Pasar Indah. Segar. Terima kasih usulannya. Terima kasih. Rukonya Haji Erik. Kang Heri. Ya, silakan teman-teman sedot, barangkali ada yang mau ditanyakan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kami sebagai pengurus cabang untuk menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan satu persatu dari mulai program yang sudah kita realisasikan, dan mudah-mudahan target kita di tahun 2021 nanti bisa 100% ya program kita maksimalkan. Silakan Bu Yanti, Dewan Penasihat mau masuk Bu, silakan. Silakan. Boleh saya memberikan masukan? Silakan. Ya, untuk ke semua anggota, saya terpikir tadi bagaimana kalau kita terus menghabiskan uang untuk kontrak, kita sudah menghabiskan hampir dari 200 juta ya. Satu hal yang sayang sekali, jadi kalau kita sudah punya niat untuk membeli rumah, walaupun kecil itu rumah sendiri. Nah itu saya setuju sekali dengan ketua dan bendahara. Jadi saya berpikir kita sebagai anggota yang aktif yang saya tahu itu 400 orang yang praktek. Walaupun yang belum praktek ada 300, jadi sebetulnya kita punya anggota itu 700. Seandainya kita menyumbang dengan hati yang ikhlas, berbagi rezeki untuk 2 mangkuk atau 3 mangkuk mie per bulan, itu hanya dengan 100.000 per bulan saja. Dari kita mulai bulan Juni sampai
Februari atau Maret 8 sampai 10 bulan, kita sudah bisa menyumbang 1 juta per orang. Enggak berat kok 100.000 per bulan. Jadi kalau 400 orang mau berbagi dengan ikhlas, 400 kali 1 juta selama 10 bulan, kita sudah dapat mengumpulkan minimal 400 juta. Kalau kita beli rumah yang 500 juta, mungkin PC yang harus berusaha selebihnya. Kita dari Serkom. Nah, itu dari situ silahkan PC yang berusaha. Nah, sehingga kita punya rumah yang lebih baik, yang lebih nyaman, ya, daripada kita kehilangan uang untuk kontrak dan pelayanan sebagainya akan jauh lebih baik. Jadi kalau kita PC punya target Januari atau Februari sudah mendapatkan ancer-ancer, kita minimal sudah punya tabungan. Kalau sampai Desember saja kita sudah dapat 300 juta dari anggota. Sisanya 3 bulan tinggal 100 juta lagi. Tadi saya mendapatkan WhatsApp baca, bunga berikanlah ke yatim. Itu bagus, tapi sebetulnya kita punya dana sosial kok. Ya, jadi punya target yang lain. Itu sudah masuk target. Jadi kalau kita mau, target kita sekarang menabung. Saya harap silahkan anggota yang 400 ini minimal punya pikiran setuju dengan Bu Yanti, asik lah. Saya kan ngomong orang hela merek. Ya, terima kasih kepada sejawat apoteker Bu Yanti ya, yang sangat luar biasa, senior kami, termasuk juga penasehat di PCIAI Kabupaten Bandung. Dalam hal ini berkaitan tentang kesekretariatan ya, dan insya Allah mungkin untuk sekretariatan ini kita mengharapkan ya, tapi masukan tersebut coba kita diskusikan secara internal mengenai mengambil iuran dari anggota ya, tetapi kita upayakan semaksimal mungkin ya, alangkah baiknya mungkin dari anggota tidak perlu kita memberikan target 1 juta per orang ya, atau dalam kalkulasikan sekian bulan, tetapi kita tetap membuka donasi seikhlas mungkin lah bagi teman-teman sejawat yang mempunyai rezeki lebih untuk sekretariat, dipersilahkan, tetapi tidak perlu ditargetkan sekian bulan 1 juta, karena ini khawatir menitik beratkan kepada teman-teman sejawat. Namun jika hari ini disepakati oleh teman-teman sejawat apoteker se-Kabupaten Bandung untuk menyetujui bahwa dipersilahkanlah IAI untuk mempunyai sekres sendiri, minimalnya seperti itu, karena kita PCIAI Kabupaten Bandung segala sesuatu juga harus minta izin, minta restu kepada teman-teman sejawat anggota se-Kabupaten Bandung ya, karena kami tidak mau program-program yang akan kita realisasikan tanpa persetujuan teman-teman sejawat semuanya. Nah, maka dari itu mungkin salah satu niat kami melalui Bendahara PCIAI Kabupaten Bandung dan berdasarkan kalkulasi biaya yang sangat luar biasa, karena dimulai zaman Pasarip ya, itu di Bojong Soang nominalnya hampir 25 juta juga, itu sudah 2 tahun, dan saya mungkin hampir 4 tahun ya, kalkulasi sudah mencapai ratusan juta gitu. Nah, kalau ratusan juta masuk kepada aktivitas PC, ya ini sangat luar biasa. Nah, maka dari itu atas dasar tersebut, kami mengusulkan kepada teman-teman sejawat, bagaimana kalau misalkan seandainya kita membeli sekre PCIAI Kabupaten Bandung, untuk aset ini sebetulnya masuk kepada PPIAI. Ya. Aset dan sertifikat dan lain-lainnya dimasuk PPIAI, bukan atas nama personal atau individu. Nah, tahapan atau misalkan mekanismenya mungkin internal kita akan diskusikan, tapi pada prinsipnya kemungkinan besar kita tidak akan menitik beratkan kepada teman-teman untuk menargetkan misalkan 1 juta dalam sekian bulan untuk memberikan ke PCIAI Kabupaten Bandung, tetapi
kami tetap membuka donasi seikhlasnya. Seikhlasnya silakan kalau memang seandainya ada rezeki lebih, dan sisanya insya Allah mungkin PCI Kabupaten Bandung akan berikhtiar, berusaha